Shalom Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini kita mengambil dari Yakobus pasal 3 yang ayat yang ke-1. Ini memang bicara secara khusus mengenai lidah atau perkataan. Tapi mari kita baca dulu. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi nasihat Yakobus pada kita, jangan banyak orang mau menjadi guru, karena sebagai guru kita banyak berkata-kata, mengajar ya, menyampaikan sesuatu. Sementara kita sendiri, menurut Yakobus di sini katakan bahwa kita banyak melakukan kesalahan, termasuk juga dalam perkataan. Jadi nasihat ini bukan berarti kalau orang punya karunia pengajaran ya jangan ngajar, bukan begitu ya. Tapi maksudnya kalau memang saudara dan saya kita mendapat karunia untuk mengajar Alkitab, ya kita harus belajar Alkitab dengan baik gitu. Karena sebagai pengajar atau sebagai guru ya akan dihakimi, ukurannya lebih berat. Nah, penghakiman itu Alkitab banyak sekali bicara soal penghakiman ya. Kalau misalnya saya bacalah salah satu, sebab kita semua dari Korintus ya, 2 Korintus ini. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Bahkan dikatakan di 1 Korintus juga pasal 3, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab dia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jadi namanya pengadilan, penghakiman itu ya ada kemungkinan kita mendapat upah, ada juga kemungkinan kita hancur, gagal pekerjaan itu. Tapi kita sendiri akan diselamatkan. Nah disinilah kita harus belajar ya. Nah, dalam dunia kekristenan ini pokoknya percaya Yesus masuk surga gitu. Jadi maksudnya fungsi penghakiman itu apa jadinya? Kalau misalnya percaya Yesus masuk surga, ya entah apapun perkataan orang, kalau ngajar pun ngaut-ngaut, jadi guru pun ngaur-ngaut, belajar Alkitab pun gak beres apa semua, pokoknya percaya Yesus masuk surga. Jadi maksudnya apa? Ya, jadi enggak gitu. Alkitab membeberkan bahwa di zaman berikut ini adalah zaman di mana Yesus menegakkan kerajaannya di muka bumi, dan tidak semua orang Kristen akan ambil bagian. Yang Kristen yang saya maksud yang sudah lahir baru ya, belum tentu semua. Perhatikan dulu lah perumpamaan penabur ya. Ada yang buahnya nggak matang, perumpamaan gadis bijaksana, gadis bodoh, itu semua orang Kristen. Perumpamaan talenta, 1 talenta, 2 talenta, 5, itu semua orang Kristen, namanya juga hamba. Perumpamaan hamba yang jahat, juga hamba yang baik dan sebagainya. Jadi ngajarin orang percaya Yesus masuk surga itu maksudnya apa? Itu berarti ceritanya Alkitab itu, saya melihatnya ada satu konsep di balik ungkapan percaya Yesus masuk surga itu begini, bahwa nggak percaya Yesus lempar neraka selama-lamanya, percaya Yesus masuk surga selama-lamanya. Jadi karena ceritanya begitu, bahkan ditambah lagi keselamatan tidak mungkin hilang dan sebagainya. Ini membuat cerita Alkitab itu menjadi cerita yang apa ya, yang horor menurut saya malah ya. Pokoknya percaya Yesus masuk surga ya, nggak percaya Yesus masuk neraka selama-lamanya. Jadi enggak gitu loh Alkitab ceritanya. Makanya harus dibaca sebagai pengajar, harus dibaca dulu dari Kejadian sampai Wahyu, berulang-ulang gitu, terus dibaca ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita belajar pun Alkitab ini. Saya udah 46 tahun belajar, belum menyentuh banyak kok, karena Alkitab ini luar biasa ya. Ini kitab cerita yang harus dibaca dari huruf pertama di kitab Kejadian sampai huruf terakhir di kitab Wahyu. Karena satu iota pun Yesus bilang kalau itu nggak boleh diadakan, harus tetap penting gitu loh ya. Jadi kalau ini cerita Alkitab, saya lihat cerita happy ending ya, bahwa Bapa punya rencana bahwa dia, baiklah kita menjadikan manusia serupa segambaran kita supaya mereka berkuasa di muka bumi ya. Itu semua manusia direncanakan begitu oleh Bapa di surga, dan itu pasti jadi di kitab. Dan upah dosa itu adalah maut, bukan neraka kekal. Jadi maut itu suatu jenis kehidupan yang dikuasai iblis ya. Dan itu nanti ditaklukkan di kayu salib. Sehingga nanti makanya di Wahyu pasal 21:4 dikatakan tidak ada lagi maut, yaitu yang merupakan upah dosa.
Bapa menjadi semua dalam semua. Bapa bisa mengekspresikan dirinya, kasihnya, kemuliaannya, apa semuanya, segala-galanya lah, melalui semua manusia dan di dalam semua manusia. Tapi ada urut-urutannya. Bapa di surga punya rencana, punya zaman atau dispensasi. Orang mau bilang terserah lah. Ya, ada zaman Adam, ada zaman Nuh, ada zaman Abraham, zaman Musa. Sekarang ini zaman kasih karunia orang bilang, atau zaman gereja pemenang, atau zaman apapun terserah. Nah, berikutnya di sini ada zaman kerajaan 1000 tahun yang Tuhan akan tegakkan di muka bumi. Nah, itu nggak semua orang. Semua orang Kristen harus yang lahir baru ya, menghadap dulu pengadilan Kristus, terutama guru-guru Alkitab nih yang ngajarin Alkitab, karena ukurannya lebih berat. Ya, kalau yang lain pada lulus nilai 6 ya, seorang guru nggak boleh. Barangkali 8 pun belum lulus. Harus karena begini, guru itu kalau dia ngomong kan banyak orang yang dengar. Banyak orang yang dipengaruhi. Makanya Paulus bilang, awasi ajaranmu, awasi dirimu juga ya, supaya kau bisa menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ada pengaruhnya kalau orang. Jadi kembali Bapak Saudara ya, jikalau memang kita mendapat kasih karunia untuk boleh mengajar ya, bacalah, belajar, mohonlah dikasih karunia Tuhan untuk memahami Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, ceritanya dulu di awal, dari cerita ini harus dibaca dari awal sampai akhir. Ya, nggak boleh asal ngomong-ngomong ngambil beberapa bagian hal-hal praktis asal ngoceh aja. Nah, ini yang bahaya ya. Dan ada kemungkinan saudara dan saya, kalau kita sebagai guru ini ya ditolak, nggak diterima di zaman berikut. Ya belum bisa. Ya bukan nanti masuk neraka kekal selempar selama-lamanya. Nah, ini juga bukan gitu. Tapi di zaman berikut, ini zaman kerajaan di mana Yesus menegakkan kerajaan di muka bumi. Kalau nanti kita dihakimi dan tidak lolos, ya tidak diterima lah. Gimana? Nah, jadi fungsinya penghakiman apa? Ya, apa nasihatnya? Yakobus bilang jangan banyak orang mau menjadi guru. Kalau misalnya semua guru lolos gitu, semua pendeta lolos masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang berikut, apa gunanya Yakobus ngasih nasihat jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru kalau toh semua guru lolos? Enggak. Semua guru justru akan dihakimi dengan ukuran lebih berat. Dan saya yakin ya, saya yakin banyak loh pendeta atau guru Alkitab atau apa nggak lolos di hari penghakiman Kristus itu. Nggak lolos ya. Saya pun nggak berani mengatakan bahwa saya pasti lolos ya. Hanya kita boleh mengatakan seperti Paulus. Paulus punya keyakinan begini, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah melihara iman. Aku telah mengakhiri pertandingan baik. Sekarang tersedia bagiku mahkota kebenaran. Kita boleh mengungkapkan iman kita atau keyakinan pribadi kita. Tetapi pada akhirnya pengadilan Kristus itu nanti, hari Tuhan itu akan menentukan apakah kita ini lolos atau tidak. Ya, jadi jangan ngoceh asal sembarang percaya Yesus masuk surga begitu. Itu udah gitu surga selama-lamanya, neraka selama-lamanya. Itu ngomong hati-hati ya. Saya yakin sih orang-orang yang ngomong gitu tuh nggak lolos itu di hari penghakiman. Karena begini, kitab Amos mengatakan berjalankah dua orang kalau nggak sepakat. Yesus itu mau menyelamatkan semua orang. Dia juru selamat manusia, juru selamat dunia. Artinya menyelamatkan semua dunia. Dia anak domba Elohim yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 2 juga mengatakan dia pendamaian bagi dosa kita katanya. Bukan hanya dosa kita tapi dosa seluruh dunia. Jadi kalau Yesus mau menyelamatkan semua manusia, katanya Yohanes 2:32 juga katakan, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ya, siapa itu akan bertelur lidah mengakui salah Tuhan. Toto nih para guru nih, guru-guru Alkitab nih bilang, percaya Yesus masuk surga, nggak percaya masuk neraka selama-lamanya. Kan nggak sejalan kan dengan Yesus. Ya bagaimana dua orang yang nggak sejalan itu bisa melayani di zaman berikut? Ya di zaman sekarang tentu bisa. Pendeta-pendeta, pengajar-pengajar yang ngajarin neraka kekal bisa dia berjalan bersama Yesus sekarang. Tapi nanti di zaman berikut, di mana Yesus mau dengan tim pemenang membawa semua orang datang kepadanya, nggak mungkin lah orang-orang yang mengajari neraka kekal dia ikut, nggak mungkin. Itu karena dua orang nggak mungkin dia berjalan bersama kalau dia berbeda tujuan ya. Oke lah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya begini, kalau saudara dan saya memang mendapat kasih karunia untuk mengajar Alkitab, marilah kita minta. Ya, kita sendiri harus ambil bagian, kerja keras belajar Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya nggak bilang belajar teologi ya, ada bedanya itu. Belajar teologi, belajar Alkitab ada bedanya. Walaupun dia terkait, tapi tetap ada bedanya. Orang bisa kok belajar Alkitab tanpa sekolah teologi, bisa. Orang bisa sekolah teologi tanpa belajar Alkitab dengan baik, bisa. Jadi belajar Alkitab dengan baik, karena kita sebagai guru, kalau memang panggilan itu, kita akan dihakimi nanti dengan ukuran yang lebih berat. Semogalah ya kita mendapat kasih karunia dari Tuhan
untuk lolos ya di hari penghakiman itu ya. Haleluya. Amin.